Ya Ibu ya, mulai Ibu ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami adalah kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Samsudin Ridhonga dengan mitra saya yaitu Ibu Nur Abdidah. Di sini kami akan bergantian sebagai coach dan coachee dalam 2 kali sesi. Dalam sesi pertama di sini adalah saya bertindak sebagai coach dan Ibu Nur Abdidah sebagai coachee. Baiklah, untuk mulainya kegiatan kami ini, kami mulai dengan kegiatan coaching pertama, yaitu diawali dengan saya sebagai coach dan Ibu Nur Abdidah sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Apni, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah kabarnya sehat. Bagaimana dengan kabar Bapak? Oh, alhamdulillah Ibu, baik juga. Ada apa Ibu? Sepertinya ada hal yang penting yang mau Ibu obrolkan. Iya, mohon maaf Pak. Hari ini Bapak sedang sibuk. Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya Pak. Oh, enggak Ibu. Hari ini saya santai aja kok. Emang ada apa Ibu? Iya, maaf Pak. Saya mau ngobrol sebentar, 10 atau 15 menit lah. Saya sedang bingung. Pak, mungkin dengan ngobrol dengan Bapak, sesuatu masalah ini dapat diangkat solusinya. Oh, kira-kira dari obrolan kita ini apa kira-kira tujuannya nanti itu? Dari obrolan ini saya ingin mendapat ide atau solusi, saran dan masukan atas permasalahan saya hadapi di kelas 6 saya, Pak. Oh, jadi Ibu ada ingin mendapatkan solusi ya tentang permasalahan Ibu dari pembelajaran. Kira-kira masalah apa itu? Iya Pak, betul. Saya mau cerita untuk kelas 6 tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Entah mengapa, mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan masih ada yang pemisah. Saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan nggak ada kerjasamanya Pak. Saya bingung. Oh, jadi Ibu merasa bingung ya dengan keadaan murid Ibu ini. Ibu itu. Oh, mungkin Bu, belum ada rasa kebersamaan kerjasama di dalam kegiatan pembelajaran maksudnya Bu. Iya Pak. Bingung ya. Oh, yang tadi Ibu mengatakan murid-murid Ibu belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Idealnya murid Ibu itu di mana? Maksud saya itu murid Ibu itu idealnya bagaimana di kelasnya sebenarnya? Ya Pak, saya maunya pembelajaran itu atau tugas kelompok aktif secara bersama-sama dan mau berkolaborasi untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik Pak. Oh, ngomong-ngomong Ibu, yang udah Ibu lakukan itu untuk kegiatan agar mereka itu kompak, kerjasama gitu. Apa yang untuk melaksanakan tugas itu? Apa yang udah Ibu lakukan? Saya sudah melakukan metode pembelajaran diskusi dalam RT yang menjadikan anak aktif bersama Pak. Oh, jadi Ibu sudah melakukan metode diskusi. Itu sangat bagus itu, Bu. Metode yang Ibu terapkan itu sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama yang Ibu maksudkan dan komunikasi itu belum, maksud saya itu kolaborasi itu belum muncul ya Bu ya. Jadi Kira-kira dari skala 1 sampai skala 10 itu posisi Ibu itu sekarang dalam mencapai tujuan itu di skala berapa itu? sekarang masih skala 5 Pak. Oh, Ibu kira-kira yang Ibu inginkan itu mau di posisi berapa kira-kira? Kira-kira posisi 9 lah Pak. Oh, di posisi 9 ya. Kira-kira metode diskusi pasti ada cara lain. Kira-kira cara lain yang Ibu gunakan untuk mencapai angka 9 itu bagaimana?
Saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran penilaian sikap saya tekankan, dan akhirnya kegiatan refleksinya terkait sikap dan memberi apresiasi murid menjaga kebersamaan. Oh, itu dari pembelajaran ya Bu ya. Tapi Ibu bilang tadi dari pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran bagaimana pula itu Bu? Saya mengadakan semacam pertandingan Pak, kompetisi yang beregu, dan sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam lagi. Wah, mantap itu. Sangat luar biasa itu. Kira-kira bagaimana cara Ibu mencampainya? Saya akan masuk. Juga saya masuk ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian sikap. Selain pengetahuan dan keterampilan serta aktif, akhir serta diakhiri dengan refleksi. Dan tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan Pak. Oh, kegiatan permainan beregu ya Bu ya. Oh, itu bagus itu Bu. Betul yang Ibu bilang tadi untuk melatih kekompakan, kerjasamanya itu sangat bagus itu Bu. Menurut saya. Tapi kira-kira jangka waktu yang Ibu lakukan itu bagaimana itu? Kira-kira 1 sampai 2 minggu lah Pak. 1 sampai 2 minggu ya Ibu. Terus komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut bagaimana? Saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Berikutnya, keterampilan dan pengetahuan dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Kedepannya, di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan yang beregu. Oh, bagus itu Bu ya. Berarti Bu melakukan metode diskusi. Nah, kemudian waktunya itu kira-kira waktunya 1 sampai 2 minggu ya Bu ya ke depan. Jadi untuk hal maksud saya itu biar supaya kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar, siapa yang membantu Ibu itu dalam pembuatan perangkatnya itu maksud saya RPP-nya itu siapa itu? Intinya saya buat sendiri dulu Pak, lalu minta ditelaah oleh rekan sejawat. Barangkali ada yang perlu direvisi Pak. Oh, mantap itu Bu. Terus Ibu, menurut Ibu lah, setelah kita melakukan percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Dari percakapan kita ini saya sudah mendapat ide atau solusi tentang masalah terkait murid yang belum bisa bekerja kelompok dan berdiskusi kelompok Pak. Oh, alhamdulillah ya Bu ya, berarti Ibu sekarang sudah bisa memanfaatkan dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan. Mudah-mudahan Ibu rencana Ibu ini dapat membuahkan hasil dan kedepannya juga bagus. Jangan lupa ya Bu ya untuk mencatat setiap perkembangan dan kemajuan yang didapatkan oleh siswa ataupun Ibu sendiri ya Bu ya. Nanti kegiatan tersebut itu dapat kita jadikan refleksi untuk umat yang lain ataupun untuk pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Ibu, itulah namanya kita saling bekerja sama ya Bu ya. Saya juga punya pengalaman. Ya sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah percakapan koci antara saya dengan Ibu rekan saya Ibu Nur Apnida sebagai koci dan saya sendiri sebagai coach. Selanjutnya pada sesi selanjutnya yaitu sesi kedua tadi berlangsung sekitar 10 menit. Nanti percakapan selanjutnya akan berlangsung antara saya dengan Ibu Nur Apnida, di mana saya sebagai coach dan sebagai Ibu Nur Apnida rekan saya sebagai coach. Yang berikut adalah hasil dari coaching kami.
Selamat pagi, Pak. Saya lihat Bapak sangat segar hari ini. Bagaimana aktivitas sekolah Bapak? Selamat pagi juga, Bu. Alhamdulillah, kabarnya baik. Kegiatan di sekolah juga, alhamdulillah lancar, Ibu. Tapi namanya juga di sekolah, di satuan pendidikan saya, pasti ada saja yang persoalan, Bu. Jadi inilah yang mau saya diskusikan bersama Ibu. Boleh, silakan Pak. Ini loh Bu, saya kan sudah hampir maksud saya 6 bulan menjalankan tugas sebagai PLT kepala sekolah di satuan pendidikan saya yang saya pimpin Ibu. Siswanya saya lihat pada saat saya masuk ke sekolah tersebut masih banyak berkeliaran di jam pelajaran. Apalagi masih banyak lagi juga guru-guru saya yang terlambat masuk sehingga anak-anak yang berkeliaran itu, Bu, pandangan masyarakat itu seperti tidak belajar karena mereka keluar pagar untuk jajan. Jadi itu saya bingung, Bu, entah bagaimana solusinya seperti itulah. Memang itulah Pak, kurang ada rasanya tanggung jawab para pendidik era sekarang Pak. Untuk mengatasi hal tersebut, apa yang sudah Bapak lakukan? Untuk mengatasi hal tersebut, Bu, saya sudah membuat peraturan di mana siswa itu tidak boleh keluar pagar. Kemudian kalau mereka itu jajan, kami anjurkan itu di kantin. Pada pagi hari kami umumkan nggak boleh keluar pagar. Apabila ada yang keluar pagar nanti dihukum, mengutip sampah kelilingin maksud saya keliling lapangan atau di luar pagar. Jadi tindakan disiplin itu juga ada manfaatnya untuk kebersihan sekolah seperti itu. Wah, sudah bagus sekali hal Bapak yang lakukan tersebut. Untuk apa perkembangan yang terjadi Bapak? Alhamdulillah Ibu, selama seminggu berjalan seperti yang saya inginkan. Tetapi Bu, seminggu kemudian mulailah nampak seperti ada pelanggaran-pelanggaran tanpa sepengetahuan saya. Biasanya itu saat saya keluar kegiatan lain gitu Bu. Jadi saat saya tidak di tempat, anak-anak itu banyak juga yang keluar pagar dan membeli jajan di luar pagar Bu. Jadi banyak yang keluar-keluar, jadi pandangan masyarakat itu kembali lagi jelek kepada satuan pendidikan saya. Bisa gitu ya Pak. Keluar tanpa ada pertanyaan dari bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut? Iya Bu, kemudian saya inisiatif, biasanya kan guru piket itu kan memantau anak-anak siswa atau itu yang dekat kantor. Kantor kita itu kan guru piketnya berada di depan kantor. Kemudian sketsa dari sekolah kita itu berbentuk O Bu. Jadi sementara pagar kita itu di luar. Jadi kalau ada anak-anak yang keluar ataupun guru-guru yang terlambat, tidak nampak dia Bu dari meja piket seperti itu. Bagus Karena sekali, Pak. gapuranya itu juga tidak terlihat Bu. Jadi mesti ada solusi yang lain. Jadi itulah yang terjadi. Bagus sekali lah Pak. Meja yang menghadap ke pintu utama sehingga kamu dan siswa yang keluar pagar jadi langsung terlihat ya Pak. Kemudian apa perubahan Bapak untuk ke depannya? Iya Bu, jadi meja piket yang sudah saya bikin di depan kelas tadi, kalau misalnya guru piketnya itu kan nampak langsung dia ke pintu utama. Jadi kalau ada anak-anak yang keluar beli jajan ataupun ada siswa-siswa yang berkelahi ataupun orang tua yang menjemput ataupun juga guru-guru yang terlambat datang ke sekolah itu nampak langsung dia Bu. Wah, ekstrim lah jadinya Pak. Untuk menyelesaikan masalah guru yang terlambat, itu Bapak melakukan apa Pak? Kalau untuk yang terlambat itu saya melakukan
memanggil mereka satu persatu, Bu, karena kalau kita nanti lewat umum, mereka merasa di divonis seperti itu, Bu. Jadi saya harus hati-hati. Jadi mereka saya panggil bicara dari ke hati, kemudian mengidentifikasi mengapa mereka melakukan hal tersebut, kemudian bertanya apakah tindakan atau peraturan yang salah lakukan itu tidak enak sama mereka seperti itu, Bu. Mencoba berbicara hati ke hati Bapak untuk menyelesaikan masalah keterlambatan, terus bagaimana hasilnya Pak? Kalau hasilnya Ibu, saya mendapatkan ya tahulah Bu, guru banyak alasan yang tidak responsibel atau rasa tanggung jawabnya Bu. Seperti ada katanya dia tidak ada jamnya, kemudian ada pesta tetangga, kemudian ada tetangga yang meninggal, kemudian ada keluarga yang mengantarnya misalnya sekolah keluar kota. Banyak Bu alasan, namanya juga alasan Ibu. Wah, sangat banyak lah ya alasan para guru Bapak untuk mengatasi hal tersebut tanpa menyakiti hati, tetap menjaga kehormatan keluarga, setelah apa Bapak yang Bapak lakukan. Yang sudah saya lakukan itu Bu, saya seperti yang sudah kita dapatkan dari CGP ini, kan kita harus membuat peraturan itu bersama dengan guru-guru kita. Jadi saya membuat rapat di mana saya mengajak mereka menyepakati sebuah kesepakatan yang kita buat bersama. Jadi apa yang mereka inginkan, masukan yang mereka berikan, sehingga membuat sebuah peraturan seperti itu, Bu. Jadi kesannya bukan saya yang buat peraturannya, Bu, tapi atas kesepakatan dari semua guru di sekolah, Ibu. Berarti kesepakatan sekolah yang Bapak lakukan itu didapatkan hasil yang maksimal kan Pak? Hasilnya kalau misalnya yang guru terlambat ya wajib membayar denda lah Bu. Kalau misalnya dia lebih dari 10 menit, kita berikan denda 5.000. Kemudian hasil kesepakatan kami itu ataupun hasil rapat kami itu sudah ditandatangani bersama guru dan komite. Jadi mau tidak mau ya harus dilaksanakan. Memang ada beberapa guru yang mereka itu berkesan tidak menerima Bu, tapi seperti pernah saya dengarkan dari seseorang, pura-pura tidak dengar aja seperti itu. Berarti apabila kesepakatan sudah disepakati bersama dan harus dilakukan dengan hati terbuka, sukarela, kan Pak? Mantap sekali lah Pak. Semoga apa yang Bapak sepakat bersama Dewan Guru dan pun siswa di sekolah Bapak ya. Iya Bu, semoga lah Bu, amin ya Allah. Tetapi semangat ya Pak, sabar, jangan mudah putus asa ya Pak. Bapak tetap menjadi perubahan demi pendidikan yang lebih baik di sekolah Bapak. Iya Ibu, terima kasih atas masukan Ibu yang Ibu berikan, bimbingan yang Ibu berikan kepada saya ya Bu. Ya Pak, tetap semangat. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil dari coaching antara saya dengan mitra saya atau teman saya, Ibu Nur Abnida, di mana kami di situ bergantian sebagai coach dan coachee terhadap permasalahan yang kami dapatkan di satuan pendidikan kami, baik dalam proses pembelajaran ataupun proses di mana sebagai seorang pemimpin di satuan pendidikan. Nah, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.